Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat hafazah sekalian yang saya muliakan, pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak pada Hafazah Institute yang berkenan menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Buku tentang Samudra Niat ini memang di antara pembukunya itu Teh Mia sendiri, ya, bagaimana memacu untuk menyelesaikan buku-buku ini, dan ada beberapa inspirasi yang beliau sampaikan yang membuat saya semakin mudah untuk merumuskan buku ini, ya. Ada beberapa trik-triknya lah, itu yang cukup menarik, gitu ya. Kalau tentang buku Samudra Niat ini, sebenarnya niat saya udah lama membuat buku ini, ya, karena ketertarikan saya dengan kitab Riyadhus Shalihin itu sudah cukup lama, ya, dari semenjak kuliah dulu di S1 itu. Jadi ini kitabnya luar biasa menurut saya, karena ini kitab yang ditulis sejak tahun 670-an Hijriah itu, hingga sekarang ini menjadi kitab yang monumental, dan boleh dikatakan hampir seluruh dunia melakukan kajian-kajian tentang isi kitab ini. Karena kitab ini sederhana sebenarnya, yaitu hanya berisi ayat dan hadis. Tapi bagaimana sang penulis Imam Nawawi ini meletakkan ayat dan hadis ini yang menjadi menarik bagi saya. Ya, tentunya seorang ulama besar yang sudah mendunia, ya, hingga sekarang ini menjadi rujukan, ya. Itu tentunya tidak sederhana beliau memilih ayat-ayat dan hadis-hadis setelah merumuskan, menyusunnya menjadi satu kitab yang sekarang ini boleh dikatakan kitab yang monumental, ya. Dari syarahnya saja itu sudah ada beberapa kitab, kemudian diterjemahkan dan hampir di seluruh bahasa dunia. Di Indonesia juga sudah ada beberapa penerbit menerjemahkannya lagi dari beberapa syarah-syarah yang dari kitab Nawawi ini, Imam Nawawi ini. Jadi dari sekian banyak itu, dan kemudian saya juga mendapatkan inspirasi dari perjalanan saya sendiri. Ini bab niat ini menjadi perhatian tersendiri buat saya, gitu. Itu Teh Mia sementara. Baik, Abi. Iya, Abi, saya tanya dong, ini buku Abi yang keberapa? Ini buku perdana. Wow. Nah, bocorannya nih, Abi, kepo. Abi waktu itu mau nulis buku dari zaman Abi kuliah. Sementara sekarang Abi udah program doktoral. Wah, itu udah dahsyat banget. Kenapa baru sekarang nih, Abi? Iya, mungkin udah meledaknya sekarang. Meledaknya gitu, ditahan meledaknya sekarang. Karena Abi kan seorang pendidik, pasti kan namanya buku itu menjadi keseharian ya, Abi ya. Yeah. Nah, saya mau tahu juga gitu, kenapa pastinya kalau saya melihatnya seorang pendidik dekat dengan buku, mungkin harusnya jauh lebih mudah menulis. Ternyata mungkin ada kesulitan gitu, Abi, dalam menuliskan buku, atau masalah waktu gitu. Ternyata Abi baru sekarang nih menulisnya. Ya, pertama tentu masalah waktu, ya, kesibukan yang ada. Yang kedua mungkin faktor motivasi selama ini kurang begitu kuat. Baru niat saja, tapi belum ya, niat dalam pengertian masih kulit-kulitnya aja, ya, belum terdorong untuk meledakannya. Nah, di 2 tahun terakhir ini, ya, itu semakin terdorong. Jangan sampai umur sudah segini lalu tidak ada legacy yang buat generasi ke depan. Inilah yang mendorong saya, kemudian ya saya harus nulis. Ya. Ya,
Terima kasih Abi. Nah, di buku Abi ini disebutkan bahwa niat adalah platform. Kalau saya mikirnya kalau platform itu kayak aplikasi handphone ya, Abi Ya, ya. betul, betul. Nah, kalau dari sisi Abi gimana nih ngelihatnya niat adalah platform? Itu sesungguhnya yang menjadi daya dorong pertama saya. Setelah saya mendapatkan inspirasi dari beberapa teman-teman ya, kemudian membaca ulang lagi Kitab Riyadhus Shalihin, ini ternyata menurut saya Imam Nawawi ini menempatkan niat itu sesungguhnya adalah platform. Jadi seorang itu seharusnya memang sudah punya platform sebelum melakukan amal soleh. Jadi dia sudah punya perencanaan jangka panjang. Dan itu juga yang saya pahami di dalam ayat suci, beberapa ayat suci Al-Quran. Seharusnya memang begitu. Cuma sekarang ini kita terkondisikan pemahaman niat itu tok hanya untuk bicara ibadah ritual, bukan untuk sebuah kehidupan hidup dan kehidupan yang lebih luas. Gitu. Iya. Nah, ternyata Abi kalau di keseharian ya Abi kan banyak orang mempunyai niat tapi ada yang tercapai niatnya, ada juga yang enggak. Itu alasannya kenapa tuh Abi? Ya, kembali kepada penyiapan platformnya itu. Saya ada nyiapin sedikit presentasi ya. Boleh nggak saya tampilkan gitu supaya mungkin Boleh, sebagai silakan Abi. ringkasan dari tema tentang Materi ya. Boleh? tentang materi ini. Ya. Jadi ini satu, gimana Pak Sawal, Pak Fatwa? Sudah bisa dibaca Ya, Abi. sudah. Oke. Jadi ini buku aslinya kurang lebih begitu ya. Dan ini terjemahan di antaranya ya. Bukunya biasanya 2 jilid ini. Dan inspirasi ini saya dapat ketika saya melakukan kajian online ya dari bulan Juli yang lalu ya. Dari kajian ini ketika saya kupas Kitab Riyadhus Shalihin, datang inspirasi baru. Oh, ini menarik kalau kemudian dibukukan gitu. Jadi sembari melakukan kajian, saya juga sembari belajar di situ. Dan ini kajian masih terus berlangsung, alhamdulillah. Sekarang sudah sampai bab yang kelima. Kalau niat ini kan masih bab yang pertamanya dari Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan setelah ini bisa terbit buku kedua, ketiga, sampai dan seterusnya. Ya. Nah, saya mulai dari Samudra Niat ini, saya mulai dari isi mukadimahnya. Dari mukadimahnya kemudian masuk di bab yang pertamanya ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana ulama-ulama dahulu itu dalam merumuskan kitabnya ini cukup unik gitu ya, bahwa di sini ada judul ya. Judul ini kalau ulama dulu beda dengan judul-judul yang ditulis sekarang. Kalau judul sekarang ini kan gimana pasarnya, menarik enggak gitu. Kalau dulu para ulama itu menulis judul, kira-kira inilah kesimpulan dari isi dari bab itu. Dan kemudian juga merangkai dari pembahasan bab itu. Nah, Imam Nawawi di dalam pembahasan Riyadhus Shalihin, isinya setelah judul bab, ya, kemudian masuk kumpulan beberapa ayat-ayat yang beliau ambil, kemudian masuk hadis-hadis pilihannya ini. Ayat-ayat dan hadis ini juga bagian dari penjabaran dari isi judul bab itu sendiri. Ya, jadi memang kita sangat mudah memahami kajian-kajian dari para ulama-ulama salafiyah yang dahulu, yaitu cukup membaca judulnya, kira-kira itulah fatwanya, itulah istihadnya, itulah kesimpulan dari semua isi yang ada di dalamnya. Ya, mereka tuh memudahkan kita untuk memahami pembahasan lewat satu judul-judulnya ini. Ya, nah di dalam kitab yang saya tulis ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ketika masuk di bab yang pertama,
itu sebenarnya isinya tentang mukaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang diberi judul apiknya kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian masuk di bab yang kedua, ini kumpulan ayat yang beliau susun dan hadis yang pertama. Nah, dari sini sebenarnya kalau ngelihat judulnya, ini kan ada judulnya Al-Ikhlas wa Ihdarun Niyah, tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi di ayat dan hadis yang pertama ini kurang lebih beliau menggambarkan tentang apa itu ikhlas gitu. Nah, kemudian masuk di judul di bab yang ketiga itu berisi hadis yang kedua sampai yang keempat. Nah, di sini bagaimana Imam Nawawi itu menjelaskan makna tentang bagaimana sih menghadirkan niat itu, ya. Kemudian hadis yang kelima, keenam, ya, itu juga masih berbicara tentang bagaimana menghadirkan niat. Dan ketujuh sampai yang ke-11, hadis yang ketujuh sampai yang ke-11, bagaimana beliau berbicara menghadirkan niat untuk semua amal dan semua ucapan. Nah, terakhir di bab niat ini ada 12 hadis. Hadis yang ke-12 itu menggambarkan bagaimana niat itu begitu berfungsi dalam berbagai macam kondisi yang nyata maupun yang tersembunyi. Kira-kira itu gambaran dari satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin tentang Ihdarun Niyah, ya, tentang babun niat ini. Dan saya ingin menggambarkan bagaimana para ulama itu dahulu menjabarkan dalam kumpulan hadis-hadisnya, yang coba saya ambil inspirasi tersendiri mengumpulkan beberapa hadis dalam sebuah judul bab yang berbeda tentunya, karena ngambil dari inspirasi dari kumpulan-kumpulan beliau itu sendiri. Nah, ini gambaran tentang isi mukadimahnya di bab 1 ini. Ya, beliau menggambarkan bahwa hakikatnya manusia itu hidup adalah untuk memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Kemudian kata Imam Nawawi, ibadah itu, ya, tidak sederhana, karena dia beribadah di dunia, yang dunia ini serba cepat berubah, ya, bagaikan fata morgana, ya, peralihannya begitu cepat. Itulah ujian cobaan yang kita diminta pandai untuk melihat perubahan-perubahan itu. Nah, gitu. Nah, yang menarik, kemudian beliau menggambarkan dari hakikat hidup ini, mengambil satu syairnya. Dia katakan yang bisa menempuh kehidupan, beribadah dan siap menghadapi perubahan-perubahan dunia, itu hanyalah hamba-hamba Allah yang cerdas. Ya, cerdasnya bagaimana? Hamba Allah yang cerdas karena dia memahami bahwa dunia itu, ya, tidak layak untuk dibersamai, gitu. Makanya dia talak dunia. Kenapa tidak dibersamai? Karena dunia itu bukan tempat tinggal. Dia gambarkan dunia itu adalah samudra. Kalau kita mau lewat dunia ini, Anda harus punya kapalnya. Apa itu kapalnya? Amal soleh. Nah, itu sebagai sebuah mukadimah. Lalu kemudian beliau menggambarkan beberapa amal soleh utama, yaitu melakukan berkontribusi, berkolaborasi, ya, supaya mendapatkan amal yang terbaiknya. Kurang lebih itu isi mukadimahnya. Ketika masuk di bab yang pertama, beliau memulai dengan beberapa ayat suci Al-Quran. Ya, dikatakan ayat yang pertama bicara tentang bagaimana ibadah itu yang benar harus dimulai dengan keikhlasan. Ya, mukhlisin, ya, bukan mukhlasin. Ya, mukhlisin itu artinya keikhlasan itu harus dimulai dari dirinya tanpa melewati sebuah proses ujian. Ya. Karena bedanya mukhlisin dengan mukhlasin. Mukhlasin ini orang yang ikhlas, yang sudah teruji keikhlasannya. Nah, kalau ibadah dimulai dengan mukhlasin, rasanya kita nggak ada ikhlas. Ya. Tapi Allah begitu Rahman dan Rahimnya, mulai aja, start aja ikhlas. Semua orang bisa. Karena ibadah itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Yang penting
ya motivasinya fokus kepada Allah, mukhlis gitu. Nah, dengan satu tujuan yaitu mencapai ketakwaan. Ya, tapi ingat ibadah ini ya karena kita mengabdi kepada Allah, jangan main-main. Allah sangat tahu ya isi hati dan pergolakan dari hati kita itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Ayat yang beliau kutip, saya tidak kutip ayatnya untuk mempersingkat waktu. Kemudian masuk hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi kalau tadi beliau katakan untuk menempuh hidup ini, beribadah ini harus dengan kapal. Kapal itu hanya mungkin terjadi kalau Anda punya niat. Nah, disinilah saya mendapatkan inspirasi. Wah, kalau kita mau menempuh hidup ini dengan nyaman, menempuh samudra yang begitu luar biasa luasnya, nggak mungkin kita itu naik getek atau naik rakit, nggak mungkin. Ya, naik perahu kecil aja juga nggak mungkin. Kita harus punya kapal canggih. Nah, untuk bisa punya kapal canggih ini, niat ini yang menentukan. Kalau kemampuan ilmu kita hanya sebatas bikin getek, wajarlah kalau hidup kita terombang-ambing, nggak jelas arahnya gitu. Tapi kalau kita punya niat, dan saya bahasakan niat ini, inilah mindset. Mindset kita itu yang begitu luar biasa harus kita miliki, tergantung dari sebanyak mana informasi yang bisa kita serap, kita kumpulkan yang menjadi alam bawah sadar kita. Ya, keseharian kita itulah yang menentukan langkah kita itu menjadi benar, ilmiah, teratur, terukur kalau banyak informasi yang benar itu yang kita kumpulkan. Disinilah bicara tentang ulil albab, bicara tentang bagaimana orang-orang yang selalu berpikir. Wajarlah kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya mereka bisa merubah sebuah negeri yang dikatakan dahulu tidak punya peradaban, Jazirah Arab, berubah dalam waktu 23 tahun, ya menjadi sebuah peradaban baru, dan dalam waktu 4 tahun berikutnya sebuah peradaban yang sudah berumur ratusan tahun hilang dari peta dunia, yaitu peradaban Persia. Hilang, dibangun, dihancurkan, dikalahkan dengan satu peradaban baru. Ini nggak mungkin orang-orang ini yang punya mindsetnya cuma hanya ibadah ritual, nggak mungkin. Mereka itu diberi bekalan-bekalan yang begitu luar biasanya oleh Rasulullah SAW. Setelah itu peradaban-peradaban dibangun oleh mereka sehingga ya boleh dikatakan akhirnya mereka bisa menguasai dunia turun-temurun sampai 8 abad. Ya. Nah, di sini saya mendapatkan inspirasi, nggak mungkin kalau amal yang mau kita bangun ini begitu luar biasa kalau niatnya itu sederhana. Ya, maka niat itu saya gambarkan inilah mindset yang harus kita perkuat dengan alam bawah sadar, dengan ilmu-ilmu, ya, dengan yang kita serap sedapat mungkin dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, begitu kan? Sampai dia menjadi sebuah platform. Ya. Gitu, untuk kemudian setiap kita seharusnya sudah mulai berpikir untuk bagaimana kita ini ke depan. Ya, dan di situ Rasulullah pernah bersabda bahwa orang cerdas adalah orang yang melihat dirinya serba kekurangan, tapi dia bekerja untuk masa depannya. Sehingga dia terus-menerus untuk mengumpulkan data, informasi, belajar dan belajar untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, di hadis innamal a'malu binniyat, ya, kemudian dalam hadis itu juga disebutkan faman kana hijratuhu, siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Menarik disebutnya faman kana hijratuhu, padahal harusnya faman kana amaluhu, siapa saja yang amalnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi di sini disebut siapa saja yang hijrahnya. Artinya apa? Artinya amal yang mau kita persiapkan dalam platform itu adalah amal yang selalu siap mengantisipasi perubahan. Amal yang selalu siap mengantisipasi perubahan. Inilah amal yang selalu mendatangkan pengalaman dan pengalaman. Inilah yang membuat dia terus bisa meraih masa depan yang bisa lebih baik lagi, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inspirasi menarik
bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini diucapkan Rasulullah SAW itu setelah hijrah, bukan sebelum hijrah. Ya, menariknya apa? Ternyata diucapkan setelah hijrah gara-gara ada di antara para sahabat itu yang lewat informasi orang banyak dituduh dia ini hijrahnya karena mau kawin, bukan karena Allah dan Rasulnya. Begitu. Karena ketahuan dia ini hijrahnya karena ada yang perempuan yang namanya Ummu Qais, ya, ketika si pemuda ini ngelamar dia, kata Ummu Qais, boleh tapi kamu harus hijrah dulu. Akhirnya karena kepengen sama Ummu Qais, dia hijrah dulu. Sampai di Madinah berita ini bocor. Ya, nah menariknya Rasulullah SAW keluar menyampaikan hadis ini. Ya, di situ mengklirkan jangan kamu urusan hati orang. Karena urusan hati semua nanti bakal dapet, nggak perlu diungkapkan juga semua bakal dapet. Ya contohnya misalnya orang ini mau kawin dapat kawin juga gitu. Tapi urusan kita bukan urusan hati, urusan kita ini urusan besar, menyiapkan platform. Jangan sibuk dengan urusan hati orang. Begitulah peradaban dibangun, jangan sibuk untuk urusan ngerasain isi hati orang. Kalau bahasa Arabnya itu syu'ur, ya, ngurusin perasaan orang, tapi sibuklah membangun urusan syiar, ya, bukan syu'ur. Syiar Allah itu yang harus diperbesar. Syiar Allah itu hanya akan mungkin kalau kita menyiapkan platform untuk berpikir tentang masa depan. Kira-kira itu. Nah yang kedua, hadis yang berikutnya itu oleh Imam Nawawi digambarkan para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, tapi oleh Nabi SAW dikatakan ada orang-orang yang nggak pergi bersama kamu, tapi dia dapat pahala bersama kamu juga. Dia dapat pahala jalan yang lewat ngarai, lewat lembah, sampai perang pulang, itu semua dia dapat. Cuman masalahnya dia sakit aja, maka nggak bersama kamu. Jadi saya melihat di sini hebatnya sebuah niat. Ya, ini yang dibahasakan dalam teori fisika ini. Ya, dan ini yang dibahasakan hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita pun akan dapat sesuai dengan apa yang kita niati. Jadi kalau niat kita itu dengan platform yang begitu luar biasa untuk masa depan, insya Allah kita dapat apa yang kita niati. Nah yang terjadi sekarang umumnya kita nggak membangun platform ini, sehingga apa yang kita dapat itu sedikit. Ya. Padahal sesungguhnya bagaimana Rasulullah dan para sahabat sudah memberi contoh yang dia dapat itu dari penggembala kambing sampai mimpin dunia. Sementara kita ini dari penggembala kambing sampai penggembala itik, penggembala sapi, muter-muter di penggembala itu aja gitu. Ya. Kenapa? Karena niatnya kurang. Platform yang harusnya kita bangun untuk masa depan itu, ini yang perlu kita benahi. Saya ingin mengajak dalam buku ini sebenarnya, yuk kita sama-sama membenahi niat kita sekarang, belum terlambat kok. Ya, belajar untuk meningkatkan kualitas niat kita supaya ya ke depan itu ya kebaikan dan kesuksesan itu untuk Islam dan kaum muslimin gitu. Nah, di sini. Nah, yang menarik berikutnya dalam hadis di bab yang keempat ini, Imam Nawawi mengangkat hadis bagaimana ada sahabat itu yang memberikan sedekah kepada seseorang. Setelah itu sedekahnya diambil oleh anaknya, ya. Lalu dia ngelapor, bapaknya yang ngasih sedekah tahu, lalu bapaknya marah. Ya, kata bapaknya, ini sedekah buat dia bukan buat kamu gitu. Lalu ada hadis berikutnya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang cukup emosi bagaimana ingin memberikan sedekahnya itu. Nah, ada nuansa emosi yang saya tangkap di situ. Ya, ternyata emosi ini begitu penting bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu tidak akan berfungsi jadi niat kalau tidak disertai pada saat kita memandang dan mendengar itu ada nuansa emosi. Dia akan mudah menghilang begitu saja. Tapi kalau sudah ada emosi, misalnya kita melihat kemudian kita menangis, kita mendengar kemudian kita menangis, kita berkata-kata kemudian kita menangis, ada emosi, kesan peristiwa hari itu begitu dalam dan itu bisa menjadi niat kita. Niat itu dibangun bersamaan dengan semangat dengan emosi kita.
Ya, dan ternyata teori-teori seperti ini ya sekarang ditemukan oleh banyak para ilmuwan. Pentingnya menghadirkan emosi. Itulah sebabnya kenapa kita kalau sholat tahajud diminta untuk sampai taballul. Ya, taballul itu sampai apa istilahnya bercucuran air mata. Ya, nah mereka yang menangis ketika sholat itu paginya dia akan mendapatkan energi besar. Ya, Rasulullah mengatakan paginya dia menjadi orang yang giat. Para pejuang dahulu seperti itu, yang dikatakan oleh pasukan Heraklius, kenapa kamu kalah? Ya, jawaban pasukan yang dilepaskan itu, mereka ini aneh, malamnya mereka ngaji, suara mereka kayak tawon, paginya mereka penugang kuda dahsyat. Di situ Rasulullah katakan, karena mereka malamnya itu menyerap energi langit dengan emosi, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan dahsyat. Maka paginya mereka itu dengan kekuatan energi langit itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Gitu. Ya. Berikutnya yang perlu kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu hadir di dalam jiwa kita. Ya, selalu hadir. Maka muliakanlah kehadirannya. Karena dia katakan, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu yang dilihat bukan muka kamu, bukan fisik kamu, hati kamu. Ya, makanya jangan terlalu fokus ya dandanin muka, dandanin badan, tapi dandanin hati. Karena kalau hati sudah terdandani, itu akan otomatis muka kita, badan kita akan terbawa menjadi ya energinya akan keluar, akan terbawa menjadi sebuah hal yang lebih menarik. Karenanya muliakanlah ya. Muliakanlah tempat di mana yang Allah lihat itu. Di sini Imam Nawawi mengangkat tentang hadis suruh memelihara wudhu, suruh menjaga sholat. Sholat tuh fokus, jangan mikirin yang lain-lain, fokus. Karena kita di sini oleh Imam Nawawi, muliakanlah tempat di mana yang selalu dia Allah yang memberikan energi dasar pada kamu, dia selalu lihat di situ. Muliakanlah tempat-tempat itu, gitu. Dan yang luar biasanya ternyata juga niat ini ya ada hitung-hitungannya gitu. Jadi ada niat baik tapi tidak beramal, dihitung satu kebaikan. Ada niat baik lalu dia beramal, itu pahalanya bisa 10 sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Ya. Sementara ada niat buruk, tidak beramal, cuma dihitung satu kebaikan ya. Padahal niatnya buruk, tapi nggak dikerjain. Satu kebaikan. Nah, ada niat buruk, dia kerjain, cuma nilai satu keburukan. Jadi artinya apa? Gak logis, ya. Aneh kalau ada orang sampai masuk neraka, itu gak logis, ya. Keterlaluan banget, gitu. Keterlaluan banget kalau sampai masuk neraka, ya. Karena dia punya niat buruk, dia kerja cuma satu keburukan. Sementara kalau dia niat baik aja, kemudian dia nggak kerjain satu kebaikan, karena udah impas sebenarnya nih. Habis buat niat, habis melaksanakan niat buruk satu keburukan, udah pasang aja niat baik. Nggak dikerjain, kan sudah impas sebenarnya nih. Apalagi kalau dia kerjain gitu kan. Nah, itulah yang membuat sebenarnya hal-hal yang membuat peradaban yang dibuat Rasulullah SAW itu bisa melakukan kuantum yang luar biasa, lompatannya. Ya, dalam 27 tahun satu peradaban yang menguasai dunia dulu Romawi Persia terhapus dalam peta dunia. Ya. Karena apa? Karena mereka itu memacu di sininya. Mereka itu orang-orang yang punya kebaikan yang pahalanya tidak terhingga. Gitu. Nah, terakhir ya, bab niat ini dikunci dengan satu hadis yang cukup panjang. Hadisnya mungkin semua sudah paham. Ada 3 orang yang masuk goa, ya. Kemudian mereka tertutup dengan batu, lalu kemudian mereka satu persatu mengadu kepada Allah. Menyebut amal terbaik, amal ikhlasnya. Dan ternyata setelah disebut batunya bergeser-bergeser. Artinya apa? Ternyata niat itu punya energi, ternyata niat itu punya kekuatan. Nyebut saja sebuah amal kebaikan, itu masalah bisa bergeser. Jangankan masalah kita, batu besar bisa bergeser. Ya. Jadi nggak ada istilahnya masalah besar yang membuat kita itu nggak ketemu jalan keluar. Itu nggak ketemu jalan keluar boleh jadi karena kita nggak punya file-file kebaikan dari niat amal soleh kita itu. Kita cari file nggak ketemu. Ya.
Nah, ini membuat hidup kita jadi gelap gitu. Nah, disinilah kalau niat ikhlas banyak kita tabung, ya insya Allah kapal menghadapi badai sehebat apapun bisa kita lalui. Dan ternyata, ya ternyata amal soleh yang disebut di penghujung bab niat ini menarik, cuma 3 ini, ya, yaitu masalah birrul walidain, ya, menghormati, ya, memuliakan kedua orang tua. Lalu yang kedua, tidak disebutkan melakukan kebaikan, tapi ninggalin maksiat. Ya, cerita yang kedua ini kan dia sudah hampir menggagahi anak putri pamannya itu. Ya, sudah berdiri di atas 2 selangkangannya, tapi sang putri mengatakan, jangan kamu masukkan cincin yang belum waktunya, takutlah kamu pada Allah. Ditinggalin. Padahal itu putri pamannya tadinya minta hutang, hutangnya kemudian, ya, minta pinjaman gitu, dikasih pinjaman yang tidak sedikit, direlakan itu pinjaman, lalu ditinggalin aja begitu. Ternyata amalan yang dahsyat itu, yang punya kekuatan ketika kita mau meninggalkan maksiat. Bukan berbicara melakukan sebuah amal kebajikan, ninggalin aja. Anda nggak bikin masalah di sosial aja, itu sudah keren. Nah, gitu. Dan kemudian yang ketiga, masalah amanah, ya, bagaimana ada satu pegawainya yang tidak terima gaji, kemudian gajinya itu dia putar jadi modal sehingga kemudian berkembang, lalu orang itu datang lagi minta gajinya dulu yang sedikit, karena dia jujur dikasih semua itu dan dia tidak minta apa-apa. Jadi ada 3 kekuatan yang sesungguhnya seharusnya lingkungan sosial bangsa negara kita ini bisa aman-aman aja. Kalau kita bangun keluarga yang menghormati kedua orang tua, kita bangun lingkungan yang tidak saling menyakiti, yang rata-rata itu menjaga, jangan berpikir memberi deh, ya, nggak saling menyakiti saya sudah cukup, nggak saling ngerusak aja, itu udah hebat. Dan yang ketiga, pemimpinnya amanah, ya. Inilah yang membuat hebatnya sebuah niat yang dikatakan oleh Imam Nawawi, itu perannya untuk berbagai macam kondisi, ya, niat ini menjadi sebuah energi kekuatan yang bisa menyelesaikan banyak hal, ya. Karena itu yang menentukan kamu membuat kapal secanggih apa, ya. Buatlah niat yang terbaik dari sekarang. Demikian Teh Nia, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.